Selamat siang, Bu Yus. Siang. Nah, hari ini kita akan melaksanakan wawancara atau percakapan mengenai supervisi yang nanti Bu Yus akan laksanakan. Nah, ini namanya tahap pra-observasi. Nah, nanti kan Bu Yus akan melaksanakan supervisi. Apakah Bu Yus sudah membuat rencana pembelajarannya? Sudah siapkan semuanya, dari tujuan impian, terus apa yang akan dia nilai, terus apa strategi sama metode-metode pembelajarannya sudah siapkan. Jadi rencananya sudah nih. Jadi rencana pembelajaran itu apa tujuan pembelajaran yang Bu Yus ingin kembangkan nanti saat supervisi? Untuk saat ini yang saya coba yaitu tujuannya itu lebih mengembangkan ke pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ini lebih fokus ke yang konten. Yang konten berarti dia nanti gunakan apa saja konten-konten yang diperlukan saat pembelajaran. Tapi nanti pembelajaran diferensiasi konten. Iya, fokuskan sebagai tujuan video. Nah, areal yang ingin dikembangkan untuk mencapai tujuan itu yang mana saja? Arealnya itu lebih fokus ke gini sih Pak, proses pembelajarannya. Di sana kan saya menggunakan berdiferensiasi konten, mungkin nanti akan semua belajarnya berbeda-beda. Terus yang kedua juga ada di lebih ke area yang belajar menyenangkan, seperti yang juga akan melakukan kuis-kuis saat pembelajaran nanti, mungkin biar anak itu lebih senang dalam belajar. Jadi ada dua nih ya, ada dua areal yang ingin dikembangkan dan saya bisa observasi nanti saat supervisi, yaitu pertama tentang pembelajaran diferensiasi saat proses pembelajaran dan pembelajaran yang menyenangkan menggunakan kuis ini. Ya. Dari yang areal yang ingin dikembangkan itu, Yus pasti sudah punya strategi nih untuk merencanakan supaya tercapai tujuannya itu. Kira-kira strategi apa yang sudah Yus rencanakan? Untuk strateginya, yang pertama tentu yang membuat RPP dulu Mbak. Ya, membuat RPP, setelah itu menyiapkan media pembelajaran, kayak kuis-kuisnya, soal-soal kan semua harus saya siapkan. Yang ketiga, yang juga saya sudah melakukan tes diagnostik kepada anaknya, nanti biar saya bisa mengelompokkan anaknya nih ke lebih menonjol ke yang mana, ke konten yang mana yang harus saya kelompokkan dia, apakah lebih ke mendengarkan, membaca, atau menyimak. Mungkin sudah banyak rencana yang kita bisa laksanakan nanti saat supervisi ini. Mudah-mudahan nanti saat supervisi yang akan diobservasi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah Bu Yus. Terima kasih Bu Yus untuk wawancara di percakapan pra-observasi saat ini. Terima kasih banyak Pak, mohon bimbingannya nanti mungkin ada yang kurang saat pembelajaran atau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, mohon bimbingan Bapak kembali itu. Iya, sama-sama. Nanti kan yang akan melaksanakan di tahap pasca observasi. Terima kasih Bu Yus. Ya, ini selesai membaca, melihat dan mendengarkan. Sekarang Ibu akan tunjuk salah satu kelompok untuk menyampaikan ke depan apa yang sudah kalian pelajari. Sekarang tanggal berapa anak-anak? 28. Yang kelompoknya ada nomor absen 28. Silakan maju kelompok yang mana? Bintang. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah, nanti Bintang akan menyampaikan apa yang dia lihat di poster ya. Teman-teman yang lain, anak-anak yang lain boleh nanti menambahkan jika apa yang dibilang sama Intan masih kurang, yang lain bisa menanggapi atau menambahkan lagi. Udah, silakan Intan. Yang lainnya diam. Makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Kedua, ada kebutuhan yang perabotan rumah tangga,
dan sepeda motor. Yang ketiga ada kebutuhan terpilih. Contohnya perhiasan, mobil mewah dan Ada yang lain lagi? Itu aja. Teman yang lain ada yang menanggapi, ada yang menambahkan. Apa yang kurang dari yang dikatakan sama Lolita? Ya, coba angkat anak. Pengertian kebutuhan. Apa pengertian kebutuhan? Ayo. kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu diisi oleh manusia untuk kesejahteraan hidup berdiri dan kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan atau yang diperlukan dalam hidup baik. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar kesejahteraan hidup berdiri. Iya, bagus. Oke, yang lain ada lagi yang menambahkan? Tunggu sebentar. Ada lagi yang menambahkan? Tidak? Oke, tepuk tangan untuk Intan dulu. Intan, sekarang pilih kelompok mana yang kamu akan suruh maju ke depan. Kelompoknya Maristia katanya. Silakan maju ke depan kelompoknya Maristia. Siapa yang wakili? Komang Krisna. Baik. Ayo. Yang lainnya coba dengar biar kalian bisa nanti menanggapi apa yang kurang dari manusia. Alat yang diperlukan oleh manusia. Jenis kebutuhan itu kimia, regulasi. Nah, lagi. Itu aja. Ada yang menambahkan anak-anak? Sudah lengkap? Coba beri masukan. Ayo, apa? Katanya Mang Trisna tadi kebutuhan adalah alat yang diperlukan manusia. Contoh kebutuhannya, jenis kebutuhannya ada primer, sekunder, dan tersier. Hanya itu aja. Ada nggak yang kurang dari Mang Trisna ini? Apa? Ya, coba Ani. Jenis sekunder, apa itu? Apanya maksudnya? Yang kurang? Kebutuhannya. Kebutuhan apa itu? Contohnya atau apanya? Apa pengertiannya? Contohnya. Apa contohnya? Coba Ani. Kendaraan, ada kulkas, mesin cuci. Ada lagi yang kurang dari Bang Krisna tadi? Ada? Tidak ada? Ada? Apa lagi Devira? Coba angkat tangan dulu. Apa yang kurang? Ya, apanya? Oke. Kebutuhan gimana? Oh, berarti Bang Krisna belum menyampaikan pengertian dan contohnya. Nah, tepuk tangan dulu dong. Coba pilih kelompok siapa yang kamu suruh maju sekarang. Bebas siapa aja boleh. Oh, kelompoknya Cantika katanya. Ya, silakan duduk. Kelompok Cantika. Silakan maju. Cepat. Siapa yang mau pilih? Dewi Sinta. Oke, Dewi Sinta. Ayo. Kerasin dikit suaranya ya. Ya, di sini aja.
Ya. Nah, teman-teman dengar tadi apa yang dibilang sama Dewi Sinta? Kedengaran? Kedengaran. Ada yang ingin menambahkan atau ngasih saran ke Dewi Sinta apa yang kurang? Yang dibilang sama Dewi Sintanya? Ada? Tidak ada? Iya. Kenapa? Keinginannya? Ada keinginan? Nggak ada katanya. Nah, ya, ada lagi? Tidak ya? Oke, kasih tepuk tangan dulu sama Dewi Sintanya. Yuk Dewi, pilih sekarang kelompok mana yang kamu suruh maju. Kelompoknya Rosa katanya. Ayo, siapa yang maju di kelompoknya Rosa? Kerasin dikit nah, biar dengerin, biar temannya nanti bisa menambahkan kalau punya kurang. Ya, siap. Yang lain diam. Tunggu sebentar. Anak-anak dengar nggak yang dibilang tadi sama Rosa? Dengar dikit-dikit katanya. Kira-kira apa yang kurang dari yang disampaikan oleh Rosa? Ya, terima kasih ya. Apanya? Pengertiannya yang kurang lagi. Apanya lagi? Itu aja ya? Itu aja yang kurang? Ya, oke. Kalau itu aja yang kurang, kasih tepuk tangan dulu buat si Rosanya. Rosa, tunjuk kelompok mana yang mau Rosa suruh maju sekarang. Cepat. Kelompoknya Seril katanya. Ayo, kelompok Seril. Okta. Kau nggak hafal? Kau nggak hafal? Ayo. Siapa? Seril. Coba Seril maju. Loh, pas hari itu dong gimana nih? Ya, maju seberapa kalian paham segitu. Ayo. Nggak apa-apa. Ayo dong, maju. Nah, udah ada maju nih. Belum sampai dinyanyiin. Udah, besar dikit.
Itu aja katanya. Teman-teman dengar nggak tadi yang dibilang sama si Seril? Ada yang kurang dari penyampaiannya si Seril? Ada? Ya, apa? Iya, tadi Seril salah menyebutkan. Yang pertama harusnya kebutuhan apa? Primer, kedua sekunder, ketiga baru tersier. Ya, Seril ya, bilangnya itu. Nah, tepuk tangan dulu buat Seril naik. Tapi sekarang Seril hanya bisa menunjuk satu kelompok. Kelompok siapa kira-kira? Kelompok Hani. Ya, silakan duduk Seril, silakan maju Hani. Yang lainnya dia nggak deh, dengerin temannya. Ada lagi? Ada yang kurang nggak dari penyampaiannya si Hani? Ada? Dengar kalian tadi? Ada? Ada, Wi? Apa yang kurang? Iya, katanya belum menyebutkan pengertian kebutuhan. Nah, tepuk tangan dulu buat si Hani. Oke, anak-anak, tadi Ibu sudah lihat satu persatu jenis apa namanya itu kebutuhan. Nah, sekarang Ibu lihat ada yang belum menaikkan buku mengeluarkan buku IPAS-nya ya. Coba dikeluarin dulu buku IPAS-nya. Ibu lupa juga tadi ngasih tahu. Itu kalian belajarnya di bab 7 ya. Di aku dan kebutuhanku kalau nggak salah di halaman 170. Ya, 1 ya. Nah. Ya. Ya. Oke, baik anak-anak. Nah, karena tadi masih banyak yang ada yang kurang dalam menyampaikan apa yang kalian baca. Nih, Bu Guru sekarang lebih perjelas lagi. Kalian bisa ngarep ke papan semuanya dulu, Nana. Ngarep ke papan. Nah, di sini kalian akan kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya. Nah, kebutuhan ini itu harus dipenuhi anak-anak. Kalau kalian tidak memenuhi kebutuhan, apakah kalian bisa hidup? Tidak. Kebutuhan yang paling mendasar, yang paling sering kalian yang paling sering kalian perlukan dalam kehidupan sehari-hari apa, anak-anak? Makanan. Selain makanan? Apakah kalian perlu udara? Perlu. Untuk apa udara itu, anak-anak? Untuk bernapas. Kalau nggak bernapas bisa hidup? Tidak. Nah, itu. Jadi kalau kalian mempunyai kebutuhan, usahakan kebutuhan itu harus terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini ada jenis-jenis kebutuhan anak-anak. Ternyata setiap kebutuhan itu tidak semua harus dipenuhi saat ini, anak-anak. Di kita ada 3 jenis kebutuhan. Yang pertama ada namanya kebutuhan apa? Primer. Nah, kebutuhan primer ini yang wajib sekali kalian penuhi. Yang harus di rumah ada rumah, lagi satu ada yang ketinggalan yaitu pakaian. Apakah pakaian itu penting setiap hari, anak-anak? Penting. Kalau kalian nggak pakai pakaian, nggak dipakai pakaiannya, kalau kalian telahnya dikira orang gila. Nah, yang kedua ini ada yang namanya kebutuhan sekunder, anak-anak. Kebutuhan sekunder ini itu penting, tapi bisa bisa ditahan dulu. Tidak harus saat ini kalian beli. Contohnya apa? Motor. Kalau untuk kalian ada sepeda. Kalau jalan sekolah kalian bisa gunakan sepeda, tidak harus motor. Handphone penunjang hidup nggak? Iya, tapi penting nggak itu? Penting nggak? Penting, tapi tidak harus dilakukan dipunyai untuk saat ini.
Nah, yang di satu ini apa namanya ini? Yang tahu? Apa ini? Dokter? Apa ini? Ya, laci. Laci itu tergolong dalam kebutuhan sekunder karena dia bisa kita beli setelah kebutuhan primer kita terpenuhi. Nah, yang ketiga ada kebutuhan apa, anak-anak? Apa? Apa kebutuhan tersier? Ada juga tadi kan ada video juga kamu tadi Ibu jelasin, kamu juga lain-lain apa? Juna? Tersier. Yang lain, ada yang tahu apa itu kebutuhan tersier? Rosa coba. Oke, kebutuhan tersier ini adalah tergolong kebutuhan mewah anak-anak yang dipenuhi hanya karena gengsi. Contohnya apa? Mobil yang mewah. Udah punya mobil kecil, sekarang pengen lagi mobil yang lebih besar. Kalau habis itu udah punya rumah yang layak huni, pengen lagi dibuat rumah yang bertingkat-tingkat. Itu namanya kebutuhan tersier. Biar kalian itu terlihat lebih punya dari yang lain, mesti gengsi dia. Nah, itu ada jenis-jenis kebutuhan kalian. Nah, kita lihat dari kita lihat. Apakah kebutuhan setiap manusia itu sama, anak-anak? Tidak. Mungkin aja si Krishna Sepaya berbeda kebutuhannya dengan si Nitala. Ya nggak? Kalau Krishna Sepaya hobinya menggambar, sedangkan dia hobinya renang, sama nggak kebutuhannya? Tidak. Dia lebih butuh gamelan, sedangkan Nitala lebih butuh apa dia, anak-anak? Dia kolam renang, berbeda-beda. Nah, bisa dilihat, kebutuhan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan kepuasan yang terdapat dalam diri individu. Buktinya ibu juga. Ibu aja bisa berbeda kebutuhannya ibu. Mungkin dengan anaknya ibu, dengan suaminya ibu, itu berbeda-beda. Sama kayak kalian di rumah. Kebutuhan bapak kalian juga bisa berbeda dengan kebutuhan ibu kalian. Nah, contoh nih, ada contoh nih, silakan dibaca. Seorang guru mempunyai kebutuhan primer. Seperti apa kebutuhan primernya ibu? Iya, alat tulis kebutuhan primernya ibu. Dan buku pelajaran. Profesinya ibu ini apa, Nana? Guru. Oke. Terus ada di sana juga kebutuhan sekundernya ibu. Apa kebutuhan sekundernya ibu? Iya, laptop. Tanpa ada laptop ibu bisa nggak ngajar? Masa tidak? Bisa. Kan sudah ada buku pelajaran. Tapi ini adalah kebutuhan penunjang si laptop ini. Biar kalian nggak bosan, ya nggak? Biar ada yang kalian lihat. Nah, terus ada juga kebutuhan primernya ibu. Seperti apa kebutuhan primernya ibu? Iya, tas mewah. Biar dilihat nih, gurunya ini bawa tas mewah, harganya jutaan. Penting nggak itu? Tidak, itu hanya untuk kebutuhan gengsi. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Tidak. Lanjut ya. Nah, apa tujuan kebutuhan manusia dikelompokkan? Tadi kita mengelompokkan kebutuhan nggak? Iya. Ada berapa kelompok dia tadi? Tiga. Nah, coba lihat nih. Kita itu perlu anak-anak mengelompokkan kebutuhan. Mana kebutuhan primer kita, mana kebutuhan sekunder, dan mana tersier. Nah, untuk apa kita memenuhi kebutuhannya? Bisa dibaca anak-anak. Agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisah cara mengelompokkan kebutuhan. Bisa dilihat anak-anak. Gimana caranya kita? Ada di sana grafik kebutuhan kalian. Ini juga punya nih grafik kebutuhannya. Ini grafik kebutuhannya. Kalian bisa menggunakan ini anak-anak dalam agar kalian bisa
menentukan mana kebutuhan yang harus didahulukan, mana kebutuhan yang harus ditunda. Di sini ada 4 kolom anak-anak. Pertama itu ada yang penting mendesak. Bisa dibaca nggak? Tidak, anak. Baby bisa dibaca? Komang bisa dibaca, Mang? Nggak lihat. Jangan. Bisa dilihat? Sama aja ya. Nah, lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku kalian ya. Di sini ada yang namanya penting mendesak. Buat tulis apa aja ya. Nah, ini anak-anak. Lihat, ada 4 kolom. Di sini mendesak nih. Penting mendesak. Kalau penting mendesak, nah, coba ke sini dulu, marah sini dulu, jangan lain-lain. Nah, kalau penting mendesak, kebutuhan yang penting mendesak ini berarti harus segera dilakukan. Nah, kalau penting mendesak itu harus segera dilakukan. Contohnya apa? Kalian makan. Saat lapar kalian harus segera makan nggak? Apa nunggu tahun depan kalian makannya? Enggak, berarti kita harus segera makan. Itu contohnya. Nih. Ini ada makan saat lapar. Habis itu yang kedua, ada penting tapi tidak mendesak. Dia penting anak-anak, harus dilakukan tapi bisa ditunda. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu contohnya? Apa? Main HP? Main HP itu penting nggak? Enggak katanya nih. Ada, berarti bisa ditunda. Penting bisa ditunda. Contohnya apa? Membaca buku. Membaca buku penting nggak? Penting apa tidak? Kang Wisnu, membaca buku penting apa tidak? Penting, tapi mendesak apa tidak? Tidak. Membaca buku itu kapan aja bisa dilakukan anak-anak, benar nggak? Bisa sore hari, malam hari, dan siang hari. Contohnya baca buku. Nah, di kolom ketiga, tidak penting tapi mendesak. Nah, kira-kira kebutuhan apa kalian yang tidak penting tapi harus dilakukan hari ini? Apa itu? Membaca buku, menulis, sekolah. Ah, sekolah itu tidak penting. Ah, sekolah itu tidak penting ya? Ayo yang di sana, apa itu contohnya? Dia itu tidak penting tapi mendesak. Menaiki sepeda motor. Dia tidak penting tapi mendesak. Menaiki sepeda motor penting apa tidak? Tidak. Bisa. Kalau itu tujuannya, misalnya kalian belum dijemput sama orang tua ke sekolah gitu misalnya. Ada orang yang mau boncengin kalian naik sepeda motor, oke, bisa. Ini bisa dilakukan dengan bantuan orang lain anak-anak ya. Lagi satu anak-anak, baca WhatsApp. Kalian udah punya HP apa belum? Sudah. Kalau ada notif kelenting gitu notifnya, kalian langsung buka apa tidak? Iya. Tapi ini penting apa enggak? Tidak. Sebenarnya itu enggak terlalu penting. Mungkin aja itu hanya grup apa gitu, hanya orang mengirim stiker. Nah, dan bisa kebutuhan ini bisa dilakukan oleh orang lain anak-anak. Contohnya
Kalian menurut siapa? Ibu kalian. Bu, tolong buka HP-nya, ada WhatsApp masuk. Itu bisa dilakukan dengan bantuan orang lain. Contohnya nah, sekarang yang terakhir nih anak-anak. Ada kebutuhan tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kalau kebutuhan itu tidak penting, tidak mendesak, apa contohnya? Ayo. Tidak penting, tidak mendesak berarti tidak harus dilakukan. Apa itu? Ayo, apa kira-kira itu, Nana? Apa? Nah, pintar. Ada yang jawab, Cantika. Apa, Cantika? Pesan main HP. Main HP penting nggak? Mendesak apa tidak? Tidak. Main HP, main game, penting gitu apa enggak? Tidak. Ya, nah, contohnya main HP. Main HP. Nah, sampai sini paham nggak maksudnya ini? Mengerti? Mengerti, benar? Benar. Nah, sekarang ibu guru punya gambar anak-anak. Nah, ini ada gambar. Wih, banyak gambarnya. Oh, ada gambar orang mau punya anak. Terus ada gambar orang menabung. Oh, banyak. Ada orang olahraga. Ada orang menerima telepon. Oh, baru dikenal katanya ini. Ada orang, apakah dia di penting tapi tidak mendesak? Tempel di sini. Ngerti? Nanti setiap kelompok akan dapat dua gini. Dapat dua apa namanya itu? Dua gambar. Nanti kalian diskusikan dulu. Kalau sudah matang, sudah tahu jawabannya, angkat tangan dan langsung tempelkan ke depan. Bisa dipahami? Bisa? Oke, Bu Guru akan acak ya. Bu Guru tidak akan acak. Itu akan acak. Nah, lihatkan tuh sama kelompok kalian dulu. Kira-kira ini masuk ke dalam yang mana? Kira-kira ke dalam mana itu masuk gambaran yang komik kalian dapatkan? Minum obat. Nah, Ibu Guru hapus dulu ya contohnya. Ya lebih anak-anak kalau sudah bel kita istirahat dulu ya. Nanti pas masuk kita lanjut lagi. Ya, oke. Silakan. Dia agak ada telepon, buktinya nih ada telepon Bu Guru. Ibu Guru nggak tahu ini siapa yang telepon ibu, tapi harus ibu angkat nggak? Angkat, Ibu Guru angkat. Halo, baru Ibu Guru tahu. Berarti ini termasuk kepentingan apa? Tidak penting, tapi nah, yang kolom mana Ibu Guru
guru harus tahu dia? Iya, tidak penting tapi mendesak. Oke. Nah, oke, ditampung dulu. Bagus, Vicky. Maristia. Penting begitu, Bu. Terus kenapa dibilang tidak mendesak? Hah? Oke, pintar, tepuk tangan dulu buat Maristia. Iya, olahraga itu penting katanya untuk tubuh, tapi bisa dilakukan. Kenapa kamu bilang salah dia di kolom tidak penting tapi mendesak? Kenapa?